Kali ini, saya akan menjelaskan program chat client server. Pada video sebelumnya, sudah diberi contoh dari program client server sederhana. Program chat client server kali ini dibuat menggunakan Visual atau GUI. Pada program ini, ada 4 aplikasi Java yang dipakai, yaitu 2 dari sisi server dan 2 dari sisi klien. Pertama, kita akan membahas program ini dari sisi server. Aplikasi yang pertama adalah chat server dengan kelas chat server. Pada program ini, kita akan memakai 2 buah array list yang diberi nama array koneksi dan list user dengan deklarasi global. Array list di sini digunakan sebagai fitur tambahan yang digunakan untuk menampung list soket yang digunakan, serta nama user yang tersambung ke program. Pada main program, kita menggunakan throws dan try catch untuk menangani error atau error handling. Dalam main program kita menginstansiasi kelas objek server socket yang diberi nama server dengan parameter yang berupa nomor port 444. Lalu, dalam pengkondisian while, selama perkondisian ini bernilai true, artinya apabila server menerima perpindahan koneksi dari klien melalui soket 444, kita membuat objek soket yang diberi nama sock. Objek ini memanggil metode accept pada objek server socket diberi nama server. Koneksi ini akan ditampung oleh array list array koneksi jadi system out println koneksi dari klien. System.out pada sintak ini akan menampilkan pesan koneksi dari klien dan ditambah dengan IP address dan nama host. Lalu kita masuk ke fungsi add username. Untuk menambahkan nama user ke dalam array list username, selanjutnya kita membuat objek chat dari kelas chat server return chat. Untuk mengembalikan nilai pada konstruktor, objek socket menambahkan siapapun yang melakukan permintaan koneksi kepada server akan dimasukkan ke dalam array list. Lalu kita membuat thread baru yang diberi nama X, di mana thread ini menjalankan objek chat dengan sintak x.start, dan itu adalah yang dieksekusi dalam main program. Selanjutnya, kita akan membahas apa yang dieksekusi dalam fungsi add username. Pada input stream, kita akan menerima inputan username yang diberikan oleh klien, lalu inputan tadi akan ditampung oleh array list, yaitu list user. Selanjutnya, kita akan mengeksekusi sebuah looping sebanyak ukuran dari array list, yaitu array koneksi, di mana di dalamnya kita akan membuat objek soket baru yang diberi nama temp sock. Lalu kita membuat objek out dari kelas objek printWriter untuk beri output ke dalam array list username. Metode plus di sini digunakan untuk memastikan agar data yang dikirim benar-benar dikirim ke tujuannya. Setelah chat server.java, sekarang kita akan lanjut ke aplikasi Java yang kedua dari program ini, yaitu chat server return. Pada aplikasi ini, kita deklarasikan soket, scanner input, printWriter out, dan variable message secara global. Lalu, kita buat konstruktor chat server return dengan parameter soket X, di mana nilai dari parameter X ini akan sama dengan soket sock. Selanjutnya, ada fungsi cek koneksi dan fungsi run. Pada kelas chat server return, kita mengimplementasikan interface dan runnable. Dan perlu diingat, jika kita mengimplementasikan kelas dengan runnable dan interface, maka otomatis kelas tersebut akan memanggil metode run. Pada aplikasi chat server, kita membuat thread X yang memanggil konstruktor dari kelas chat server return. Karena kelas tersebut mengimplementasikan kelas runnable dan interface, maka saat thread di start akan langsung mengeksekusi metode run. Pada metode run, kita membuat objek dari scanner dan printWriter dengan parameter masing-masing input stream dan output stream. Lalu, ada perkondisian while di sini.
Selama kondisi di sini terpenuhi, maka sintak di dalamnya akan dieksekusi. Lalu ada metode cek koneksi. Di dalam metode cek koneksi, ada perkondisian. Jika soket tidak terkoneksi, maka program akan mengecek ke dalam array list. Array koneksi. Apabila data di dalam list array tersebut bernilai sama dengan nilai soket, maka akan dihapus. Namun, jika nilai dalam list array tersebut tidak sama dengan soket, maka akan dimasukkan ke dalam penampung sementara, yaitu temporary sock atau temsock. Objek tersebut akan menampilkan pesan bahwa nilai tersebut disconnect atau tidak terkoneksi. Tetapi, jika kondisi if awal tadi tidak terpenuhi, maka proses tadi akan dilewati. Kembali ke metode run. Selanjutnya, perkondisian. Jika bukan input .hasNext, maka proses akan diulang. Namun, jika tidak terpenuhi, maka proses akan dilanjutkan. Lalu, inputan dari user akan disimpan dalam variabel string message. Selanjutnya, inputan tersebut akan ditampilkan. Lalu, pesan tersebut akan diterima oleh objek temsock dan ditampilkan. Pada dasarnya, pada sintak for ini, semua orang yang terkoneksi di chat room akan menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir, untuk sintak finally, ini akan menutup soket. Setelah selesai mengcoding dari sisi server, selanjutnya akan dijelaskan coding dari sisi klien. Aplikasi dari sisi klien ada dua, yaitu chat client untuk konsol dan chat client GUI untuk tampilannya. Pertama, kita akan membahas chat client GUI. Untuk membuat program dengan GUI, kita harus mengimport paket Java Xswing. Dalam deklarasi global, kita inisialisasikan objek chat client dari konstruksi chat client. Lalu string username yang berisi anonymous. Untuk GUI juga kita deklarasikan global. Di antaranya yang ada di bawah ini. Login window. Nanti pada saat klik connect pada main program terdapat build in a window dan initialize. Pada metode build main window, kita mengatur judul dari program kita yang diambil dari username yang dideklarasikan secara global. Lalu, kita juga mengeset ukuran dari main window, koordinat posisi saat program di run, serta kondisi apakah window tersebut dapat kita ubah ukurannya pada saat dijalankan atau tidak. Lalu, program akan mengeksekusi metode configure main window. Dalam metode configure main window, kita mengatur semua komponen dari GUI program, misalnya button label, scroll pane, text area, serta list. Selanjutnya, metode getContent pane digunakan untuk menggantikan objek content pane dengan metode yang ditambahkan. Scroll pane di sini dipakai untuk mengaktifkan scroll di main window pada saat program di running. Metode viewPart view dipakai untuk mengetahui di mana scroll pane dipasang. GList online. Selanjutnya, kita ke metode initialize. Dalam metode ini terdapat button send yang bernilai false dan button disconnect yang juga bernilai false. Lalu ada button connect yang bernilai true. Artinya pada saat program dijalankan, maka button send dan disconnect tidak bisa diklik atau tidak aktif, dan hanya button connect saja yang aktif. Selanjutnya, metode main window action
Metode ini berisikan aksi yang dijalankan oleh button ketika diklik. Pada button kirim atau send, ketika diklik akan menjalankan metode action be send. Pada button kirim atau send, ketika diklik akan menjalankan metode action be send. Begitu seterusnya. Pada metode action be send, jika pada text field berisi pesan, maka objek chat client akan memanggil metode send, lalu mengambil pesan yang berada di dalam text field. Sintak request focus digunakan ketika pesan dikirim menggunakan button send. Sintak request focus digunakan ketika pesan dikirim menggunakan button send, maka text field memfokuskan kepada button send saja, atau bisa dibilang tidak bisa mengklik button lain. Pada metode action be disconnect, ketika tombol disconnect diklik, maka objek chat client akan memanggil metode disconnect. Pada metode action be help dan action be about menampilkan pesan sesuai yang ada di dalam sintak. Setelah kita membuat GUI dari program client server ini, selanjutnya akan dibahas sisi klien yang berupa konsol. Pertama, deklarasi global dari socket sock, scanner input, scanner send, print writer out. Lalu, kita membuat konstruktor chat client dengan parameter socket X, di mana nilai dari variabel X ini akan sama dengan sock, di mana sudah diinstansiasi pada chat client GUI, chat client, new chat client. Pada kelas chat client mengimplementasikan interface runnable, dan perlu diingat, jika kita mengimplementasikan kelas dengan interface runnable, maka kelas tersebut secara otomatis akan memanggil metode run. Di aplikasi chat client GUI, kita membuat thread X yang memanggil konstruktor dari kelas chat client, karena kelas tersebut mengimplementasi interface runnable. Maka, saat thread di start, akan langsung mengeksekusi metode run. Pada metode run, kita membuat objek dari scanner dengan parameter getInputStream. Lalu kita juga membuat objek dari printWriter dengan parameter getOutputStream. Lalu memanggil metode checkStream. Setelah selesai soket akan ditutup. Di metode checkStream, selama kondisi terpenuhi, akan memanggil metode receive. Pada metode receive, jika inputan tidak kosong, maka akan diproses. Inputan dari user akan disimpan dalam variabel message. Lalu, jika dalam pesan memuat crash tanda tanya, maka substring message akan ditampung dalam temp1. Dalam temp1, tanda kurung ini akan digantikan dengan kosong. Lalu string kurung hit user akan memuat isi dari temp yang dipisahkan dengan tanda koma spasi. Lalu akan dimasukkan list user. Namun, jika inputan tidak memuat tanda pagar, tanda tanya, dan tanda seru, maka pesan akan ditampilkan pada text area dan enter satu kali. Metode send, metode yang dipanggil oleh objek chat client di dalam metode action be chat pada aplikasi chat client GUI. Pada metode ini akan mengirimkan nama user dan pesannya. Kemudian ada plus, ini gunanya untuk memastikan nama user dan pesannya benar-benar dikirim. Sintak tf setText dalam kurung kosong memastikan agar text field kembali kosong. Kemudian untuk metode disconnect, metode yang dipanggil oleh objek chat client di dalam metode action be disconnect pada aplikasi chat client GUI. Pada metode ini akan ditampilkan pesan bahwa user telah disconnect dan soket akan ditutup. Setelah kita mengcoding keempat aplikasi ini, yaitu 2 klien dan 2 server, maka selanjutnya yaitu adalah menjalankan proyek ini. Yang pertama dijalankan adalah
chatserver.java dengan klik kanan dan run file. Di sini ada proses. Ini harus ditunggu sampai proses bertuliskan running. Bisa dilihat. Selanjutnya, untuk mengeceknya, kita mulai dengan membuka chat client GUI. Kemudian run file. Ya, di sini juga ada proses lagi. Nah, maka akan muncul. Nah, di sini nama masih anonymous. Jadi belum ada yang terdaftar. Untuk mendaftarnya, klik connect, lalu masukkan nama. Nah, di sini nama sudah berubah menjadi Eris. Kemudian kita buka lagi satu lagi. Nah, di sini juga sama anonymous, dan seperti yang sebelumnya itu ada kondisi bahwa sebelum login maka tombol disconnect dan kirim tidak akan dapat diklik. Namun setelah login dan memasukkan nama, tombol disconnect dan kirim akan aktif. Dan di sini lihat ada siapa aja yang sedang online, yaitu Eris dan Tony. Eris, Tony. Selanjutnya adalah untuk memulai percakapan. Untuk dicoba, saya akan mengetik hello Eris, salam kenal. Nah, di sini tampil juga chat sendiri, dan di sini juga chatbox di sini akan tampil chatan dari Tony. Dan untuk membalasnya cukup untuk mengetik pesan dan kirim. Nah, di sini kedua chatbox ini bertindak sebagai klien, dan untuk sebagai server itu juga ikut untuk melihat. Di sini ada tadi chat dari Tony dan juga dari Eris. Ini adalah untuk nama yang server, Ethan. Selanjutnya, untuk keluar dari percakapan, maka mengklik tombol disconnect dan akan muncul pesan kamu telah disconnect. Oke. Di sini tampil pesan Eris telah disconnect. Dan untuk chatbox Tony juga kita disconnect. Nah, di sini. Setelah semua disconnect, maka soket semuanya close. Sekian untuk video yang kedua. Program telah berhasil dijalankan. Terima kasih.